Apakah sudah melihat? Sudah, Romo. Sudah ya. Oke. Nah, ini bagian praktis ini adalah bagian yang terakhir dari logika ini. Ya. Gongnya ini ya. Jadi kemarin kita belajar bukti formal, sekarang kita mau belajar yang informal, ya, menggunakan kalimat-kalimat dari bahasa sehari-hari. Tapi kita tidak meninggalkan yang formal ini, ya, karena langkah-langkahnya atau boleh dikatakan kerangka langkah-langkahnya adalah seperti yang kita bahas kemarin dalam bukti formal, ya, hanya tidak dinyatakan secara eksplisit dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, ya, tapi apa yang kita pelajari di bukti formal sekarang kita terapkan, ya, kita pakai dalam bukti yang informal menggunakan bahasa informal, yaitu bahasa sehari-hari, ya. Jadi langkah-langkahnya seperti kemarin, ya. Kita berpangkal dari himpunan premis-premis dan menggunakan kaidah inferensi. Menggunakan kaidah inferensi tertentu yang kemarin juga sudah kita pelajari, ada 14 itu, dan akhirnya menghasilkan kesimpulan, ya. Kalau kita diminta untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan, maka pernyataan yang harus kita buktikan kebenarannya itu nanti adalah kesimpulan ini, ya. Jadi langkah terakhir yaitu kesimpulan ini adalah proposisi yang harus kita buktikan kebenarannya, ya. Jadi kesimpulan inilah yang nantinya akan merupakan suatu teorema, ya, yang dibuktikan kebenarannya. Mengapa kesimpulan ini benar? Ya. Nah, kita ingat pada kaidah inferensi kemarin, ya, suatu penalaran deduktif itu apa? Suatu penalaran deduktif yang valid atau kaidah inferensi itu apa? Itu adalah suatu proses pembuktian yang dari proposisi-proposisi yang benar hanya dapat menghasilkan kesimpulan yang benar, tidak bisa menghasilkan kesimpulan yang salah. Oleh karena itu maka setiap langkah harus menggunakan kaidah inferensi, ya, supaya kesimpulannya selalu benar. Kalau premis itu adalah proposisi yang benar karena sudah dibuktikan atau benar karena disepakati, ya, sebagai definisi atau sebagai teorema, sebagai definisi atau sebagai aksioma, ya. Jadi kesimpulan ini benar sebab dari premis-premis yang benar kita menggunakan kaidah-kaidah inferensi setiap langkah, hasilnya kesimpulan yang benar, ya, tidak bisa menghasilkan kesimpulan yang salah. Jadi terbukti bahwa proposisi yang akan kita buktikan itu benar, ya, karena proposisi itu berada di kesimpulan ini, ya. Nah, sekarang kita akan melihat dua macam pembuktian yang biasanya dipakai dalam matematika, yaitu metode pembuktian langsung dan metode pembuktian tidak langsung, ya.
Langsung itu artinya langsung menuju ke tujuan, ya. Tidak langsung itu seperti berputar, ya. Tidak langsung itu artinya tidak langsung membuktikan yang harus dibuktikan, tetapi dengan cara diandaikan yang harus dibuktikan itu salah. Nah, nanti ternyata dia benar. Ya. Seperti kalau kita bepergian, ya. Kalau kita bepergian, misalnya kita mau dari Jogja menuju ke Semarang, kita berpergian naik mobil dari Jogja arah ke utara, ya. Utara terus langsung menuju ke Semarang. Setelah 3 jam sampai di Semarang, ya. Tapi kita juga dari Jogja bisa ke Semarang tidak langsung, ya. Misalnya kita menuju ke timur dulu, ya bisa, ya. Kita menuju ke timur, lalu sampai ke Surabaya. Dari Surabaya kita ke barat sampai ke Semarang, ya. Jadi langsung itu dituju langsung, tidak langsung itu tidak dituju langsung, ya. Malah dengan menegasikan dulu, ya, kalau dalam pembuktian ini, ya. Oke, sekarang kita mulai dengan yang langsung. Ya, pembuktian langsung adalah cara pembuktian yang berpangkal pada premis yang diketahui, menggunakan kaidah inferensi yang sesuai, akhirnya diperoleh pernyataan yang akan dibuktikan kebenarannya sebagai kesimpulan. Ya, itu langsung. Ya. Jadi kita berpangkal dari premis-premis yang diketahui, kemudian kita harus selalu menggunakan kaidah inferensi. Ini yang menjamin, ya, bahwa nanti kesimpulannya benar, ya. Dan akhirnya kita sampai kepada kesimpulan yang tidak lain daripada pernyataan yang akan dibuktikan tersebut, ya. Nah, konkretnya dalam matematika kebanyakan teorema itu berbentuk implikasi, ya. Jadi dalam logika matematis, proposisi majemuk yang paling penting itu adalah implikasi, ya. Karena hampir semua teorema itu bentuknya implikasi. Jika titik-titik, maka titik-titik. Ya, hampir semua. Kalau bentuknya ekivalensi, nah sebenarnya itu juga implikasi, ya. Karena apa? Karena ekivalensi itu setara dengan konjungsi dari dua implikasi, ya. Maka disebut biimplikasi, ya, ekivalensi. Jadi kita selalu berurusan dengan implikasi dalam matematika yang terdiri dari dua bagian, kan? Yang di depan disebut antecedent, yang di belakang disebut konsekuen, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana membuktikan bahwa suatu implikasi itu benar? Ya, kita buktikan menggunakan metode langsung. Kalau menggunakan metode langsung, bagaimana caranya? Caranya, proposisi-proposisi yang ada pada antecedent dijadikan premis, ya. Proposisi-proposisi yang ada di antecedent semua dijadikan premis, ya. Kemudian mungkin kita juga memerlukan premis-premis lain yang sudah umum dikenal, ya, sebagai pernyataan yang benar, ya.
mungkin diperlukan premis-premis lainnya yang relevan. Relevan itu artinya berkaitan dengan yang akan dibuktikan. Ya. Kemudian selalu harus menggunakan kaidah inferensi yang sesuai. Ya. Menggunakan kaidah inferensi yang kemarin sudah kita pelajari itu. Ya. Dan dari sana seperti pada bukti formal, langkah demi langkah kita lakukan ya sampai mencapai proposisi yang harus dibuktikan, yaitu konsekuennya ya, sebagai kesimpulan ya. Nah, kita memperoleh kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita usahakan proposisi yang berada pada konsekuen dari implikasi ini. Ya. Maka konsekuen ini benar ya menurut bukti formal, kesimpulan ini benar karena berasal dari premis-premis yang kita anggap benar. Dengan menggunakan kaidah inferensi hanya bisa menghasilkan kesimpulan yang benar. Jadi kesimpulannya anteseden benar, konsekuen benar, implikasi itu bernilai benar ya. Anteseden benar karena merupakan konjungsi dari premis-premis yang benar, dan konsekuennya benar sebab merupakan kesimpulan dari suatu kaidah inferensi. Ya. Sekali lagi saya ulang lagi ya. Membuktikan implikasi caranya bagaimana? Caranya semua proposisi pada anteseden kita jadikan premis. Ya, jadikan premis. Kemudian menggunakan kaidah inferensi yang kemarin kita pelajari ya. Ada 14 ya. Ada 14 yang sudah kita pelajari kemarin. Kita lakukan langkah-langkahnya ya, misalnya menggunakan kaidah premis. Premis boleh masuk ke dalam langkah, misalnya ya, substitusi, proposisi boleh diganti proposisi lain yang setara dan seterusnya. Ya, seperti kemarin. Terus kita kerjakan langkah-langkahnya sampai apa? Sampai menghasilkan pernyataan pada konsekuen dari implikasi ini sebagai kesimpulan. Jadi konsekuen dari implikasi ini sebagai langkah terakhir dari bukti ini ya, sehingga kesimpulan atau konsekuen dari implikasi ini adalah benar ya, karena menggunakan kaidah-kaidah inferensi ya. Jadi antecedennya benar, konsekuennya benar, implikasi ini bernilai benar, terbukti ya. Ada pertanyaan tidak? Jelas apa tidak ini maksudnya? Ini nanti kamu pakai setiap hari dalam matematika apapun juga yang kamu pelajari, selalu menggunakan ini nanti. Hampir selalu. Ya, karena hampir semua teorema itu bentuknya implikasi. Ya. Hampir semua teorema itu bentuknya adalah suatu implikasi. Ya. Hampir semua teorema itu bentuknya ada implikasi. Misalnya kamu disuruh buktikan proposisi bila A maka B. Buktikan. Ya. Ini adalah proposisi yang merupakan suatu
implikasi. Ya. Bila A maka B. Nah, itu proposisi-proposisi bisa atomik, bisa majemuk. Ya. B itu suatu proposisi biasanya tunggal atomik. Ya. Bagaimana membuktikan implikasi ini benar? Nah, caranya A ini kita jadikan premis. Ya. A ini kita jadikan premis. Kalau A itu terdiri dari beberapa proposisi atomik, ya semua proposisi atomik di A kita jadikan jadikan premis, ya, jadikan premis. Lalu dengan menggunakan metode bukti formal seperti kemarin, ya, dengan premis-premis tersebut, kita berusaha membuktikan B ini sebagai kesimpulan. Ya. Ini sebagai premis, ini nanti kesimpulannya. Ya, dengan bukti formal kemarin. Lalu dari A kita laksanakan langkah-langkahnya secara informal. Nah, setiap langkah harus menggunakan kaidah inferensi, ya, untuk menjamin bahwa kesimpulannya itu benar. Ya. Nah, menuju kemana? Menuju ke B. Ya. Jadi langkah-langkah itu kita arahkan supaya nanti akhirnya menghasilkan B. Ya. Konsekuennya. Ya. Nah, kalau sudah menghasilkan B sebagai langkah terakhir atau kesimpulan, maka B itu kesimpulan itu pasti benar. Ya. Jadi A benar, B benar, implikasi ini bernilai benar. Ya. Itu metodenya. Metode langsung itu ya. Karena apa langsung? Karena kita berpangkal dari A sebagai premis, kita langsung menuju kepada B sebagai kesimpulan. Ya. Contoh 2.9 implikasi ya, bila A maka B tadi ya. A-nya apa? Jika X adalah bilangan genap dan Y adalah bilangan ganjil, ya, jadi antecedennya terdiri dari dua proposisi atomik yang dikonjungsikan dan, ya, jika X adalah bilangan genap dan Y adalah bilangan ganjil, maka X ditambah Y adalah bilangan ganjil. Ya. Ini dalam matematika. Kalau kemarin dalam bukti formal, kita hanya menggunakan lambang-lambang ya. Kita hanya menggunakan lambang-lambang ya. Tidak kita berikan proposisi-proposisi yang spesifik pada lambang-lambang itu ya. Kita hanya menggunakan lambang P maka Q, P dan Q, negasi P dan seterusnya ya. Kalau sekarang kita informal, kita menggunakan bahasa biasa, P maka Q kita tulis dalam menggunakan bahasa sehari-hari dengan kontennya. Apa kontennya P maka Q itu ya. Sekali lagi, ini ada implikasi, buktikan bahwa implikasi ini benar. Ya. Jika X adalah bilangan genap dan Y adalah bilangan ganjil, maka X ditambah Y adalah bilangan ganjil. Ya. Nah, bagaimana cara membuktikan ini? Tadi sudah dikatakan. Antecedennya kita jadikan premis. Ya, jadi X adalah bilangan genap, jadikan premis. Y adalah bilangan ganjil, jadikan premis. Ya.
Jadi semua proposisi atomik pada anteseden dijadikan premis. Ya. Kemudian untuk kita mencoba membuktikan ini ya, kesimpulan ini, X ditambah Y adalah bilangan ganjil. Ya, kita mau menuju ke sini, langsung menuju ke sini. X ditambah Y adalah bilangan ganjil. Nah, untuk menuju ke kesimpulan ini, ke konsekuen ini, kita tidak cukup mempunyai dua premis ini saja. Ya, kita memerlukan premis-premis lain yang relevan. Ya, artinya apa? Yang berhubungan dengan masalah ini, yang berhubungan dengan masalah bilangan ganjil, bilangan genap, jumlah bilangan, dan seterusnya. Ya, kita mempunyai proposisi-proposisi yang sudah terbukti benar, atau kita anggap benar, atau kita definisikan sebagai benar, yang kita perlukan kecuali dua premis ini. Ya. Nah, ini ya, nomor 3 sampai 7 ini adalah contoh ya, premis-premis yang benar karena didefinisikan ya, atau sudah pernah dibuktikan kebenarannya. Ya, misalkan bilangan genap. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa X adalah bilangan genap. Nah, lalu pertanyaannya adalah bilangan genap itu apa? Y adalah bilangan ganjil. Nah, lalu kalau kita nggak ngerti bilangan ganjil itu apa, ya tidak bisa menggunakan premis ini. Ya, jadi kita harus tahu bilangan genap itu apa, bilangan ganjil itu apa. Ya, maka definisi bilangan genap kita masukkan sebagai premis yang relevan. Ya. Bilangan genap adalah bilangan bulat yang dapat dinyatakan sebagai 2 kali N, di mana N adalah bilangan bulat. Ya, nah ini definisi matematika ya, yang berlaku di seluruh dunia matematika. Ya, nah ini kita masukkan sebagai premis. Kebenarannya apa ini? Kebenarannya disepakati ya. Disepakati bahwa bilangan yang berbentuk 2 kali bilangan bulat itu disebut bilangan genap. Ya. Lalu bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang dapat dinyatakan sebagai 2 kali N ditambah 1. Di mana N adalah bilangan bulat. Ya, jadi bilangan 2 kali N ditambah 1 disepakati diberi nama bilangan ganjil. Ya, jadi kebenaran dari ini karena disepakati dalam definisi. Ya, jadi kita masukkan ke dalam premis yang relevan karena ini nanti diperlukan untuk melaksanakan langkah-langkahnya. Ya. Kemudian kita juga tahu bahwa jumlahan bilangan bulat itu bersifat asosiatif. Kemarin sudah kita pelajari sifat asosiatif itu sifat pengelompokan ya, boleh dikelompokkan di depan, boleh dikelompokkan di belakang, boleh dikelompokkan di tengah. Sama saja hasil jumlahnya asal tidak merubah tempat atau urutannya. Ya.
Kemudian yang diperlukan lagi ya, sebagai premis yang relevan adalah sifat distributif operasi perkalian terhadap jumlahan. Ya. Jadi perkalian bilangan bulat itu bersifat distributif terhadap jumlahan. Ya. A kali B plus C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Ya, itu sifat distributif, ya, perkalian terhadap jumlahan bilangan bulat. Kemudian satu lagi sifat ketertutupan operasi jumlahan pada himpunan semua bilangan bulat, yaitu bilangan bulat ditambah bilangan bulat, hasil jumlahannya adalah bilangan bulat. Ya. Sifat tertutup pada himpunan semua bilangan bulat. Ya. Jadi 3 sampai 7 ini adalah premis-premis yang tidak tercantum di dalam implikasi ini, ya, tapi kita perlukan sebagai proposisi-proposisi benar yang kita perlukan nanti di dalam langkah-langkah yang akan kita kerjakan. Ya. Ini yang disebut premis-premis yang relevan tadi ya di atas. Ya. Masih banyak sekali premis-premis ya, tapi tidak semua relevan. Ya. Kita pilih yang relevan dengan soal ini. Ya. Nah, kemudian kita lakukan langkah-langkahnya seperti pada bukti formal kemarin ya, tapi tidak formal seperti kemarin ya, tidak pakai nomor, tidak pakai keterangan dan seterusnya, bahasanya juga bahasa sehari-hari ya. Nah, kalau kemarin itu kita akan menulis satu, X adalah bilangan genap, maka X sama dengan 2N ya. Ini apa? Ini adalah premis 3 masuk. Ya. Premis 1 dan premis 3 masuk. Ya, kalau formal ya. Premis 1 X bilangan genap, premis 3 ini masuk ke sini. Ya. Kalau formal begitu. Ya, kalau informal kita memakai bahasa sehari-hari ya. Karena X tadi dalam premis adalah bilangan genap, maka menurut definisi bilangan genap, X sama dengan 2N, di mana N adalah bilangan bulat. Ya. Kemudian kalau formal 2 premis boleh masuk ya, masuk. 4 premis boleh masuk, dimasukkan ya. Kalau di sini karena Y adalah bilangan ganjil, ya, 2 ini tadi ya, maka menurut 4, Y sama dengan 2M plus 1, di mana M adalah bilangan bulat. Ya. Melihat ya, bahwa yang kemarin kita kerjakan secara formal itu sebenarnya masih kita lakukan di sini, tetapi secara informal ya, menggunakan bahasa sehari-hari ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, dari sini dan dari sini ya. Langkah ke-1, langkah kedua menghasilkan ini ya. Kalau ini ditambah ini, X ditambah Y sama dengan 2 kali N ditambah 2 kali M plus 1 ya, 2 kali N adalah X, Y-nya 2M plus 1. Nah, ini masuk. Ini adalah definisi ya. Definisi yang tadi kita tulis ya, bilangan genap dan bilangan ganjil ya. Kemudian kita menggunakan ini
premis nomor 5 ya. Asosiatif pengelompokan ya. Ini dikelompokkan di belakang, boleh juga dikelompokkan di depan ya. Apa ini? Sifat asosiatif ya. Oke. Kemudian kita memakai premis nomor 6, sifat distributif ya. 2N ditambah 2M sama dengan 2 kali N plus M. Ini sifat distributif perkalian terhadap jumlahan ya. 2N ditambah 2M sama dengan 2 kali N plus M ya. Kemudian N plus M kita beri nama K ya. K adalah N plus M ya. Ingat, N adalah bilangan bulat, M adalah bilangan bulat. Pakai premis yang ketujuh, bilangan bulat tambah bilangan bulat adalah bilangan bulat, N adalah bilangan bulat, M adalah bilangan bulat. Jadi N plus M kalau kita beri nama K itu adalah bilangan bulat ya. Jadi 2 kali bilangan bulat ditambah 1. 2 kali K ditambah 1, di mana K adalah bilangan bulat. Lalu kita menggunakan definisi nomor 4, premis nomor 4 ya. 2 kali bilangan bulat tambah 1 itu diberi nama bilangan ganjil ya. Nah, di sini X plus Y sama dengan 2 kali bilangan bulat tambah 1, jadi X plus Y adalah bilangan ganjil. Loh, kita sampai ke konsekuen dari implikasi tadi ya. Kita sampai ke konsekuen dari implikasi tadi. X plus Y adalah bilangan ganjil ya. Jadi X plus Y adalah bilangan ganjil ini benar ya. Karena diperoleh, ini adalah kesimpulan yang diperoleh dengan menggunakan langkah-langkah, dengan menggunakan kaidah inferensi yang valid ya. Sehingga ini benar, antesidennya benar, konsekuensinya benar, implikasi ini benar ya. Apakah ada pertanyaan? Contoh kedua. Ya. Buktikan pangkat 3 bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Ya. Nah, ini seperti kemarin ya. Seperti dalam UTS kemarin ya. Tulislah dulu proposisi ini dengan menggunakan lambang-lambang logika matematis ya. Coba kamu pikir sebentar coba. Bagaimana menulis proposisi ini menggunakan lambang-lambang matematis yang kamu kenal ya. Ini bahasa sehari-hari ya. Sekarang tulislah ini dengan bahasa lambang, tidak memakai kata-kata. Seperti UTS kemarin soal yang ketiga ya. Saya beri kata-kata, kamu nulisnya dengan lambang ya. Coba kerjakan di buku tulismu bagaimana menulis proposisi ini dengan menggunakan lambang ya. Coba kerjakan di buku tulis. Coba ya, seperti UTS kemarin nomor 3. Ini bahasa sehari-hari,
tulislah dengan menggunakan bahasa lambang dari logika matematis, ya. Bahasa lambang logika matematis itu menggunakan apa? Bisa menggunakan konjungsi, disjungsi, implikasi, ekuivalensi, negasi, kemudian masih dua lagi yaitu kuantor universal, kuantor eksistensial. Itu 7 lambang logika matematis yang seringkali kita pakai. Siapa mau menjawab pertanyaan ini memakai lambang dulu? Siapa? Jangan malu-malu. Siapa? Kok tidak ada ya? Kok diam semua? Malah bersembunyi semua nih. Bersembunyi semua. Siapa? Coba. Coba saya tunjuk. Eka Yulia. Di Romo. Ya, gimana? Ditulis dengan bahasa lambang bagaimana? Eka Yulia. Yang buktikan itu kan ya Romo ya? Enggak, saya minta Pangkat 3. tulislah posisi ini menggunakan lambang logika matematis seperti soal UTS nomor 3 kemarin. Belum membuktikan, hanya menulis ulang soalnya dengan bahasa lambang. Kalau saya ya Romo ya. Ya, Ini Romo. ya, mana? Implikasinya itu jika X adalah bilangan ganjil, maka X pangkat 3 adalah bilangan ganjil. Jadi X implikasi X pangkat 3. Oh ya, oke.
Jadi antecedennya apa? Antecedennya X adalah bilangan ganjil. Oke, konsekuennya? X pangkat 3 adalah bilangan ganjil. Oh ya, oke. Nah, pakai kuantar apa tidak? Ini kuantor, pakai kuantar apa tidak? Apakah X itu berlaku untuk sekurang-kurangnya 1 atau untuk semua? X yang kamu sebut-sebut itu apakah berlaku untuk sekurang-kurangnya 1 bilangan ganjil atau untuk semua bilangan ganjil? Untuk semua, Romo. Untuk semua. Oh, jadi kalau untuk semua, jadi kamu harus memakai kuantor apa? Universal. Universal. Ya. Jadi kalau semestanya adalah bilangan bulat, ya. Jadi kalau misalkan ini semestanya adalah Z, himpunan semua bilangan bulat, ya, maka kalimat ini kita tulis untuk setiap X, ya. Inilah gunanya apa yang kita pelajari kemarin, ya. Untuk setiap X-nya ini adalah bilangan bulat kan? X-nya adalah bilangan bulat, ya. Oleh karena itu implikasinya atau proposisi di sebelah kanannya itu adalah suatu implikasi, ya. Bila X anggota G, maka X pangkat 3 anggota G, ya, di mana G adalah himpunan apa? G ini Eka, himpunan Bilangan ganjil. Bilangan ganjil, ya, himpunan semua bilangan ganjil, ya. Jadi G itu bukan genap tapi ganjil, ya. Himpunan semua bilangan ganjil, ya. Jadi G ini lambang G ini kita ciptakan, ya. Kita buat. Kalau Z ini sudah kesepakatan, ya, sudah berlaku umum. Tapi kalau G ini kita buat, ya. Kalau kita buat, lalu kita terangkan G itu apa, ya. G di sini bukan bilangan genap tapi bilangan ganjil, ya. G adalah himpunan semua bilangan ganjil, ya. Jadi sekali lagi untuk setiap X, bila X adalah bilangan ganjil, maka X pangkat 3 adalah bilangan ganjil, ya. Nah, begitu, ya. Jadi kalau diucapkan dengan bahasa sehari-hari, pangkat 3 dari bilangan ganjil adalah bilangan ganjil, ya. Oke. Jadi di sini kita harus membuktikan suatu implikasi ini, ya, implikasi antecedent. Hanya
X bilangan ganjil, konsekuensinya X pangkat 3 bilangan ganjil. Ya. Jadi sebagai premis, anteseden ini kita jadikan premis yang pertama ya. Nah, ini kelewatan di sini ya. Jadi premis yang pertama itu harusnya di sini premis yang pertama adalah X adalah bilangan ganjil ya. Jadi anteseden ini kita pakai sebagai premis yang pertama. Ya, ini kelewatan ini ya, kelewatan. X adalah bilangan ganjil, anteseden ini ya, anteseden. Seperti yang saya katakan tadi ya, caranya bagaimana? Kalau bukti langsung, anteseden dijadikan premis, konsekuennya kita usahakan menjadi kesimpulan ya. Konsekuensinya nanti ini menjadi kesimpulan ya. Oke. Kemudian kita membutuhkan premis-premis lain yang relevan ya, seperti tadi. Pertama, definisi bilangan ganjil ya. Tadi sudah ya, 2n plus 1 di mana n adalah bilangan bulat ya. Definisi pangkat 3 ya. Ini X pangkat 3 ini apa artinya? Ya. Pangkat 3 ini apa artinya? Ya. Nah, kita sudah tahu ya. Pangkat 3 dari suatu bilangan X adalah X kali X kali X sebanyak 3 faktor ya. Banyak 3 kali X-nya ya. Ini kan definisi ya. Jadi ini kesepakatan. Kemudian kita membutuhkan seperti tadi sifat distributif perkalian terhadap jumlahan bilangan bulat ya. Kemudian ketertutupan tidak hanya jumlahan tetapi juga perkalian ya. Bilangan bulat tambah bilangan bulat adalah bilangan bulat. Bilangan bulat kali bilangan bulat adalah bilangan bulat ya. Jadi yang tertutup itu tidak hanya operasi jumlahan, yang tertutup itu tidak hanya operasi jumlahan, tetapi juga operasi perkalian. Ya, oke. Nah, lalu seperti bukti formal, kita kerjakan langkah-langkahnya. Ya, sebenarnya kita menggunakan kaidah inferensi yang kemarin dipelajari, misalnya kaidah premis. Seringkali kita pakai ya, selalu kita pakai ya, setiap premis boleh masuk. Ya. Kaidah substitusi, kaidah tautologi itu seringkali kita pakai. Ya. Oke. Nah, ini dihapus dulu ya. Nah, pertama kita mulai dengan definisi X, bukti langsung ya. Bukti langsung berarti kita mau menuju ke konsekuen ini ya. Dari Jogja menuju Semarang, ini Jogja, ini Semarang. Langsung ke Semarang kita ya. Kita mau menuju ke sini. Ya. X pangkat 3
adalah bilangan ganjil sebagai kesimpulan ini nanti ya. Jadi kita pandangan kita arahkan ke sini ya. Jadi kita mulai dengan premis yang kedua kita masukkan, yaitu definisi pangkat 3 ya. Definisi pangkat 3 masuk dalam langkah pertama ya. X pangkat 3 sama dengan X kali X kali X ya. Kemudian premis yang pertama tadi ya, definisi X adalah bilangan ganjil ya. X adalah bilangan ganjil. Masukkan di sini. Jadi ini ganjil, ini ganjil, ini ganjil. Ya. Kemudian kita masukkan premis definisi bilangan ganjil 2n plus 1 kali 2n plus 1 kali 2n plus 1 ya. Ini kurang tutup di sini ya. Nah, kemudian 2n plus 1 kali 2n plus 1 kali 2n plus 1 kita kalikan menggunakan sifat distributif ya. Sifat distributif ya. A kali B plus C sama dengan AB ditambah AC ya. Kalau ini kamu anggap sebagai satu kesatuan bilangan, kali ini tambah ini berarti A kali B ditambah A kali C ya. Sesudah itu ini satu bilangan, kalikan ini lagi A kali B ditambah A kali C ya. Jadi sifat distributif kita gunakan beberapa kali ya, nanti hasilnya ini ya. Ini sudah kamu pelajari di SMP SMA ya. Dari sini menghasilkan ini menggunakan sifat distributif perkalian terhadap jumlahan bilangan bulat ya. Jadi kita menghasilkan 8n pangkat 3 ditambah 12n kuadrat ditambah 6n tambah 1 ya. Dengan catatan n kali n itu lambangnya n pangkat 2 ini ya. N kali n pangkat 2 ya. Oke. Kemudian kita pakai sifat distributif lagi ya. Sifat distributif lagi ya. Duanya kita keluarkan, 2 kali 4n pangkat 3 ditambah 6n kuadrat ditambah 3n ya. Kemudian ditambah 1. Nih, satunya ini ya. Ini menjadi ini dengan distributif ya. Sifat distributif perkalian terhadap jumlahan. Nah, kemudian 4n pangkat 3 ditambah 6n kuadrat ditambah 3n adalah bilangan bulat yang kita beri nama K ya. Karena apa? Bilangan bulat kali bilangan bulat adalah bilangan bulat. Bilangan bulat tambah bilangan bulat adalah bilangan bulat. Menggunakan premis ketertutupan perkalian dan jumlahan bilangan bulat ya. Jadi kita memperoleh 2 kali bilangan bulat ditambah 1 ya. 2 kali bilangan bulat ditambah 1. Nah, kembali ke premis yang nomor 2 tadi. 2 kali bilangan bulat ditambah 1 tidak lain daripada bilangan ganjil ya. Jadi terbukti X pangkat 3 sama dengan bilangan ganjil ya. X pangkat 3 sama dengan bilangan ganjil ya. Jadi kita sampai kepada
ini ya, kepada konsekuen dari implikasi ini ya, X pangkat 3 adalah bilangan ganjil. Nah, X pangkat 3 adalah bilangan ganjil. Nah, jadi kita sampai kepada, jadi untuk membuktikan suatu proposisi matematis seperti ini tadi ya, untuk membuktikan suatu proposisi matematis seperti ini, itu paling mudah kita tulis menggunakan lambang seperti ini ya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ternyata yang harus kita buktikan itu adalah suatu implikasi, maka antecedennya kita jadikan premis, lalu dengan langkah-langkah menggunakan kaidah inferensi, kita menuju kepada konsekuen sebagai kesimpulannya ya. Kalau berhasil, maka terbukti bahwa implikasi ini adalah implikasi yang benar ya. Ada pertanyaan tidak? Coba bertanya, coba siapa? Kemarin kamu minta, ada yang minta diberi remedial karena UTS-nya kurang bagus. Nah, remedialnya itu ya di dalam kuliah ini ya, bertanya. Nah, kalau kamu UTS-nya kurang bagus, berarti ada yang kamu kurang paham kan? Nah, tanya di sini ya, tidak perlu dikasih remedial. Bertanya kalau kuliah. Nah, kalau kuliah tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, itu artinya saya anggap kamu udah tahu, ya, sudah paham. Nah, mana nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, saya juga bingung itu. Pendengar kuliah ini itu mengerti apa tidak mengerti, saya juga tidak mengerti ya. Ayo, tanya, salah seorang bertanya, coba. Jangan malu-malu. Tidak ada yang bertanya. Samuel. Samuel, ayo Samuel tanya. Fernandes tanya. Fernandes tanya. Wajahmu penuh tanda tanya nih kelihatannya. Kalau melihat wajahnya Fernandes, itu wajah yang penuh tanda tanya. Tapi kok tidak bertanya? Apa Fernandes? Sudah mengerti atau belum mengerti? Des, ayo Des. Nah, Samuel mau bertanya? Mikael Edgar bertanya? Masih belum, Romo. Belum. Tadi Christopher angkat tangan. Oke, Saya tadi bertanya, Romo. ya. Kalau Tanya. misalnya ada kita disuruh membuktikan pernyataan itu salah, bagaimana, Romo? Membuktikan pernyataan itu salah. Iya. Biasanya memakai contoh. Nah,
Tadi kan pernyataannya itu berlaku untuk semua kan? Ya. Nah, kalau kamu disuruh membuktikan bahwa pernyataan untuk semua itu salah, artinya apa? Tidak semua kan? Tidak semua itu artinya apa, Christopher? Ada salah satu. Ada ya. Seperti yang kita pelajari kemarin kan, negasi dari AX sama dengan EX kan. Jadi kalau kamu disuruh membuktikan salah, artinya tidak semua berlaku demikian, berarti ada yang tidak memenuhi kan. Nah, membuktikan ada itu kan sekurang-kurangnya satu. Ya, sekurang-kurangnya satu. Jadi, kalau sekurang-kurangnya satu itu kamu mencari contoh ya. Kalau ada satu yang tidak memenuhi, berarti proposisi itu salah. Ya. Begitu ya. Jadi kalau membuktikan salah terhadap proposisi dengan kuantar universal itu cukup dengan contoh satu. Sudah cukup ya. Kalau satu itu tidak berlaku, berarti proposisi itu salah ya. Romo, saya ada pertanyaan lagi, Romo. Ya. Kalau misalnya ada soal yang membuktikan, misalnya pernyataannya salah, tetapi kita disuruh membuktikan, kan kalau misalnya pernyataan dari soal itu salah, kita membuktikan sampai bagaimanapun kan nggak bakal ketemu. Nah, kalau itu bagaimana, Romo? Pernyataannya salah. Iya, tetapi kita suruh membuktikan kalau misalnya pernyataannya itu benar atau kita buktikan sampai terbukti. Ya, jangan, tidak pernah ya. Itu namanya dosen yang menyuruh membuktikan itu menipu kamu namanya ya. Tidak ada dosen menipu ya. Tidak ada dosen yang menipu ya, memberikan pernyataan yang salah, lalu mahasiswanya disuruh membuktikan bahwa pernyataan itu benar. Wah, itu menipu dan menyiksa namanya ya. Menipu dan menyiksa karena pernyataannya salah disuruh membuktikan benar, tidak pernah terjadi di seluruh dunia ya. Dan kalau itu terjadi, kamu boleh menuntut dosen itu ya, supaya dosen itu dipecat ya, atau diadili di pengadilan ya. Tidak ada ya, kalau salah disuruh membuktikan benar itu aneh ya. Kalau salah, proposisi itu salah, kamu disuruh membuktikan salah, itu bisa dengan contoh ya. Saya beri proposisi P, buktikan bahwa proposisi itu salah ya. Memang benar salah dia ya. Nah, buktinya menggunakan contoh ya. Kalau membuktikan bahwa proposisi itu benar, kalau bentuknya implikasi seperti tadi ya, antecedennya dijadikan premis, lalu dengan langkah-langkah menggunakan kaidah inferensi, kamu menuju ke konsekuennya sebagai kesimpulan ya. Kalau berhasil, implikasi itu benar ya. Oke, jelas nggak? Iya, jelas, Romo. Mikael Edgar tadi angkat tangan. Mikael Edgar, kamu angkat tangan tadi. Oh, jempol, Romo, maksudnya. Apa maksudnya jempol? Tadi yang Romo jelaskan itu. Maksudnya apa? Maksudnya kamu paham begitu? Oke, siapa lagi mau bertanya? Yang tanya kok selalu Christopher ya. Yang lain nih
kemana nih kok diam semua? Monica, bertanya Monica. Saya ingin mendengar suaranya Monica. Monik? Belum, Rom. Belum. Yang bertanya diberi hadiah. Yang bertanya diberi hadiah 100.000 rupiah. Ayo berlomba-lomba bertanya. Kok nggak ada? Romo, Gimana? ini bukan pertanyaan, tapi Romo bisa kasih contoh satu lagi nggak untuk pembuktian langsung? Kemudian langsung. Iya. Kenapa kok kamu minta satu lagi? Siapa ini tadi yang bertanya ya? Michelle Romo. Ya, Rasanya masih kurang. rasanya masih kurang. Rasanya masih kurang. Ya kalau dikasih satu ya nanti tetap masih kurang ya. Langkah-langkahnya saja sudah jelas atau belum? Gitu saja ya. Karena mencari contoh itu tidak bisa seketika ya. Saya harus berpikir dulu mungkin beberapa waktu sebelum bisa mencari contoh atau membuka buku ya. Tidak bisa seketika contoh itu ya. Contoh soal seperti ini tidak bisa seketika saya berikan ya. Saya harus berpikir dulu atau saya harus membuka buku ya untuk dapat menemukan contoh yang lain ya. Maka sekarang pertanyaan saya adalah apakah langkah-langkah pembuktian ini bagimu sudah jelas atau belum? Kalau belum jelas, bagian mana yang belum jelas? Begitu saja. Jadi saya tahu apakah yang saya jelaskan itu kamu sudah mengerti atau belum? Begitu saja. Ya. Kalau minta contoh terus-menerus itu tidak pernah puas nanti. Ya. Jadi saya tadi menjelaskan langkah-langkah membuktikan secara langsung proposisi yang bentuknya adalah suatu implikasi ya. Nah, apakah kamu sudah memahami belum itu yang saya jelaskan? Kalau belum, bagian mana dari penjelasan saya itu yang kamu belum paham? Ayo coba silahkan. Michelle. Langkah-langkahnya sudah jelas kok, Romo. Sudah jelas. Cuma Iya. saya rasanya mikirnya pelan aja, jadi Ya, pengen latihan lagi. begini saja. Nanti kamu mencoba soal halaman 63 ya. Oke, baik, Romo. Ya. Soal 63, soal 15, 16, 17, 18, 19 belum ya. 18 ya. Itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung ya, soal-soal itu ya. Nah, kamu coba, kalau kamu tadi mengatakan langkah-langkahnya sudah jelas, sekarang silakan kamu nyoba mengerjakan soal halaman 63 ya. Kalau nanti ada yang kamu tidak mengerti ketika mengerjakan soal itu, silakan bertanya ya. Boleh lewat grup WA. Ya, silakan nanti bertanya lewat grup WA ya. Jadi halaman 63 itu bisa enggak kamu mengerjakannya kalau langkah-langkahnya sudah jelas ya. Nah, karena halaman 63 itu
ada yang langsung, ada yang tidak langsung, maka sekarang kita lihat yang tidak langsung. Ya. Bukti yang tidak langsung. Ya. Mau menuju ke Semarang, tapi tidak langsung lewat Surabaya atau lewat Jakarta. Ya. Bisa. Apakah kalau lewat Surabaya bisa sampai Semarang? Bisa. Ya. Bisa. Apakah kalau lewat Bandung bisa sampai Semarang? Bisa. Ya, bisa. Pasti bisa. Ya. Itu namanya tidak langsung menuju ke sasaran. Ya. Oke. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Misalkan kamu diminta membuktikan pernyataan P adalah benar. Ya. Nah, kalau langsung kita dengan premis-premis yang ada dan yang relevan dengan kaidah inferensi kita menuju ke P. Ya. Kita menuju ke P sebagai kesimpulan. Ya. Itu langsung namanya. Sekali lagi, dengan premis-premis yang ada dan yang relevan dan menggunakan kaidah inferensi yang tersedia, kita langkah demi langkah menuju ke P sebagai kesimpulan. Ya, itu namanya langsung. Ya. Nah, kalau tidak langsung bagaimana? Kalau tidak langsung, kita tidak menuju ke P, tetapi kita mengandaikan negasinya P. Ya. Jadi kita disuruh membuktikan P, negasinya P kita jadikan premis. Ya. Jadi buktinya berpangkal pada negasi dari pernyataan yang harus dibuktikan. Nah, ini yang tidak langsung namanya. Disuruh membuktikan P, kita mengandaikan bahwa P itu salah. Itu ya, konkretnya. Buktikan P benar. Nah, bukti andaikan P salah. Ya. Nah, itu kan tidak langsung namanya. Ya. Tidak langsung menuju ke P, tapi dengan mutar mengandaikan P yang harus dibuktikan ini salah. Andaikan P itu salah. Ya. Kalau dalam bukti formal menjadi apa? Negasi P kita jadikan premis. Ya, negasi P kita jadikan premis. Jadi bukti tidak langsung berpangkal pada negasi dari pernyataan yang dibuktikan kebenarannya, yaitu negasinya P. Ya. Kemudian dengan premis-premis lainnya yang relevan, menggunakan kaidah inferensi yang sesuai, kita menuju kemana? Tidak menuju ke P, tapi menuju ke suatu kontradiksi. Ya, kontradiksi itu apa? Kontradiksi itu selalu bentuk begini, ya. Ki dan negasi ki ini selalu salah nih ya. Ya, kemarin sudah kita lihat ya halaman berapa dari bukumu, ada di halaman berapa? Halaman 27 ya, kalau kamu lupa ya. Halaman 27, tabel kebenaran kontradiksi selalu 0. Ya, tabel kebenaran tautologi selalu 1. Ya. Jadi ini selalu 0, ini kontradiksi ya. Kontradiksi adalah proposisi, bentuk proposisi yang nilainya selalu salah untuk setiap substitusi dari proposisi atomiknya. Ya, selalu salah, selalu 0. Itu disebut kontradiksi. Ya. Nah, di dalam matematika tidak ada kontradiksi ya.
Bagaimana matematika mengandung kontradiksi ya? Kalau matematika itu mengandung kontradiksi, ya hancur matematika itu ya. Matematika adalah ilmu yang isinya adalah kebenaran. Ya, tidak boleh ada kesalahan di dalam matematika. Ya, tidak boleh ada kesalahan di dalam matematika. Jadi kalau kamu mengandaikan P salah, lalu dengan langkah-langkah yang mengikuti kaidah inferensi kamu berhasil mencapai suatu kontradiksi yang tidak mungkin terjadi dalam matematika, berarti pengandaianmu itu tidak mungkin, atau pengandaian salah itu keliru. Nah, kalau P salah itu keliru, yang benar apa? Yang benar adalah P benar. Ya. Nah, itu namanya tidak langsung. Ya. Mau membuktikan P benar, andaikan P salah, kita sampai ke kontradiksi, kesimpulannya P benar. Ya. Ini seringkali dipakai nanti dalam matematika. Ya. Seringkali dipakai dalam matematika. Maka pembuktian metode tidak langsung ini disebut pembuktian dengan kontradiksi, karena kita menuju ke suatu kontradiksi. Juga disebut reduktio ad absurdum, ya, karena berdasarkan tautologi halaman 28 nomor 18. Ya. Kalau kamu buka halaman 28 nomor 18, ini adalah tautologi nomor 18 ya. Yang namanya juga reduktio ad absurdum. Reduktio itu artinya direduksi ya. Dibawa ke absurd, itu aneh, tidak mungkin terjadi ya. Dibawa ke sesuatu yang tidak mungkin terjadi, yaitu kontradiksi. Ya. Nah, dalam tautologi ini selalu benar ini ya. Ini tautologi ini selalu benar ya. Negasi P, maka Q dan negasi Q, maka P. Nah, ini langkah-langkahnya dalam metode tidak langsung itu ya. Mau membuktikan P, mulailah dengan negasi P sebagai premis, kemudian dengan langkah-langkah kaidah inferensi, sampailah kepada kesimpulan ini, Q dan negasi Q, kontradiksi ini selalu salah. Jadi kesimpulannya ini salah, berarti yang benar apa? Yang benar P, ya. Nanti kalau di langkah-langkahnya disajikan dengan skema menjadi seperti ini, buktikan P, nah, negasi P jadikan premis, ya, buktikan P, negasi P masukkan ke premis, ya. Lalu menggunakan premis-premis lain yang relevan. Ya, mesti kita butuh premis-premis lain yang relevan di sini. Ya, seperti tadi ya. Untuk dengan satu premis tidak cukup ya. Butuh premis-premis lain yang relevan. Lalu setiap langkahnya harus memakai kaidah inferensi. Ya. Nah, sampai menghasilkan kesimpulannya suatu kontradiksi. Kontradiksi itu apa? Kontradiksi itu adalah suatu proposisi dan negasinya. Itu ya, yang disebut kontradiksi. Kalau kamu sampai kepada proposisi dan negasinya, maka kamu sampai kepada kontradiksi. Lalu kamu simpulkan, jadi P benar. Ya, jadi P benar. Ya.
Nah, ini lalu diuraikan ya. Dengan pembuktian tidak langsung, kita mengandaikan bahwa negasi pernyataan yang akan dibuktikan, negasi P adalah benar, yaitu kita jadikan premis ya. Dengan premis lainnya yang relevan menggunakan kaidah inferensi, kita mengusahakan suatu kontradiksi. Lalu disimpulkan pengandaian negasi P benar itu salah. Ya, jadi yang benar adalah P. Ya. Lalu alinea berikutnya itu kembali ke implikasi tadi ya. Kalau kita mau membuktikan implikasi, bisa secara langsung seperti tadi, bisa secara tidak langsung. Ya, kalau secara langsung kita langsung menuju ke konsekuennya. Kalau secara tidak langsung, maka anteseden tadi kita jadikan premis, lalu kalau langsung kita menuju ke konsekuen, kalau tidak langsung, negasi konsekuen itu kita jadikan premis. Ya. Kita mau membuktikan P kan, mau membuktikan Q kan, konsekuennya kan, negasi Q jadikan premis. Ya. Jadi anteseden kita jadikan premis ditambah negasi konsekuen jadikan premis ya. Lalu kita dengan langkah-langkah seperti tadi berusaha mencapai kontradiksi. Kalau berhasil maka P implikasi tersebut benar. Ya. Contoh, implikasi ini ya, jika X adalah bilangan rasional dan Y adalah bilangan irasional, maka X tambah Y adalah bilangan irasional. Ya. Jadi, kalau ini langsung X bilangan rasional premis, Y bilangan irasional premis ya. Kemudian kita secara langsung berusaha untuk menuju ke konsekuennya ini ya, X ditambah Y adalah bilangan irasional ya. Kalau langsung ya. Kalau tidak langsung, negasinya ini kita masukkan ke dalam premis ya. Negasinya ini kalau langsung kita menuju ke sini. Ya, seperti tadi ya. Kalau tidak langsung negasinya konsekuen itu dijadikan premis ya. Nah, ini nomor 5 ini ya. Negasinya konsekuen dijadikan premis. Diandaikan ya bahwa negasinya konsekuen ini benar atau konsekuen ini salah ya. Pengandaian bahwa X plus Y adalah bilangan rasional ya. Negasinya ya, negasinya ini X plus Y adalah bilangan rasional ya. Jadi ini negasinya nomor 5 ini ya. Maka ini tidak langsung ya. Kemudian kecuali anteseden yang menjadikan premis, juga ada dua premis lain yang relevan yang kita butuhkan, yaitu sifat komutatif dari jumlahan dan sifat asosiatif dari jumlahan bilangan rasional ya. Kemudian nomor 4, satu lagi sifat yang dibutuhkan yaitu selisih dua bilangan rasional adalah bilangan rasional. Bilangan rasional dikurangi bilangan rasional adalah bilangan rasional. Atau operasi pengurangan bersifat tertutup pada himpunan semua bilangan rasional. Ya. Oke, lalu kita kerjakan langkah-langkahnya ya. Kita kerjakan langkah-langkahnya ya. Menggunakan premis yang ada ini ya.
X adalah bilangan rasional, masuk di sini. Ya. Kemudian nomor 5, X ditambah Y adalah bilangan rasional, masuk ke sini. Ya. Kemudian nomor 4, bilangan rasional dikurangi bilangan rasional adalah bilangan rasional. Jadi X plus Y dikurangi X adalah bilangan rasional. Nomor 4 ya, X plus Y dikurangi X adalah bilangan rasional. Ya, padahal kita tahu bahwa X plus Y dikurangi X sama dengan Y. Ya. X ditambah Y dikurangi X sama dengan Y. Ya. Nah, karena X plus Y dikurangi X adalah bilangan rasional, maka Y adalah bilangan rasional. Ya, jadi kita sampai kepada kontradiksi. Ya, yaitu Y adalah bilangan rasional, nomor 2, Y adalah bilangan irrasional. Ya. Ki negasi ki, kontradiksi. Ya. Jadi kesimpulannya adalah pengandaian ini salah. Pengandaian bahwa X plus Y rasional salah. Yang benar apa? X plus Y irrasional. Ya. Nah, ini juga contoh berikutnya, itu silahkan nanti dibaca semacam itu ya. Kamu mau membuktikan bahwa elemen identitas saudara adalah tunggal, ya, yang kita ambil sebagai premis adalah andaikan elemen identitas tidak tunggal, negasinya. Ya, andaikan elemen identitas, suruh membuktikan tunggal, andaikan tidak tunggal. Ya, lalu dengan langkah-langkah seperti itu kita menghasilkan kontradiksi. Ya, E1 sama dengan E2, E1 tidak sama dengan E2. Kontradiksi, jadi kesimpulannya identitas adalah tunggal. Ya. Oke, ada pertanyaan? Besok Jumat kita lanjutkan bagian terakhir dari bukti, yaitu pembuktian dengan induksi matematis. Ya, ini juga dipelajari di SMA juga ya, bukan barang baru nih. Ya, SMA sudah belajar induksi matematis. Lalu kamu jangan lupa mengerjakan soal-soal halaman 63, nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Ya. 19 itu induksi matematis yang akan kita bahas besok Jumat. Kalau jangan lupa latihan ya. Keberhasilanmu itu tidak hanya dari mengikuti kuliah, tapi dari latihan ya. Membaca kembali apa yang diajarkan di kelas, lalu mengerjakan soal-soal. Kalau tidak jelas, bertanya ya. Bertanya di kelas seperti sekarang, atau bertanya di grup WA juga boleh. Ya. Bertanya di grup WA. Minggu depan kita masuk ke bab 3 dari buku ini, yaitu himpunan. Ya. Kita masih tinggal
1 bulan lagi ya. Masih tinggal 5 minggu. Kita baru selesai bab 2 ya. Masih ada bab 3, bab 4, bab 5. Masih 3 bab. Ya. Masih 3 bab. Ya, tapi 3 bab ini semua sudah kamu pelajari di SMP dan SMA. Ya. Himpunan itu kamu pelajari di SMP bahkan ya. Di SMP itu kamu belajar himpunan ya. Lalu di SMA kamu belajar relasi. Lalu dilanjutkan dengan fungsi. Fungsi adalah relasi khusus ya. Gimana? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Siapa mau bertanya? Oke. Bisa keluar karena rumahnya mati listriknya. Oke, kalau kamu rumahnya tidak jauh dari kampus, lebih baik di kampus ya. Di kampus. Kalau listrik mati langsung hidup kembali. Sekian untuk hari ini. Sampai jumpa lagi besok hari Jumat. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Si Romo. Ya, terima kasih kembali semuanya.